Bertemu lagi dengan saya, kita akan berbicara mengenai proposal penelitian. Subtopiknya adalah tinjauan pustaka. Saya Surjandi. Tujuan dari pembelajaran ini adalah dapat memahami tentang tinjauan pustaka dalam proposal penelitian dan dapat menuliskan atau membuat tinjauan pustaka penelitian dengan baik. Tinjauan pustaka, kalau dikutip dari internet ya, penerbit thepublish.com menyebutkan tinjauan pustaka adalah ringkasan penelitian-penelitian sebelumnya tentang topik tertentu. Biasanya bagian ini berada di bab 2 dalam sebuah karya tulis ilmiah. Sedangkan daftar pustaka merupakan kumpulan sumber literatur yang digunakan sebagai referensi, letaknya pada akhir karya tulis ilmiah. Ya, setuju dengan statement ini. Ya, tinjauan pustaka itu biasanya berisi ringkasan dari penelitian sebelumnya. Minimum 5, ya, best practice-nya itu 5. Apa sih yang kita lihat dari penelitian sebelumnya? Lihat, permasalahannya sama apa enggak di dalam penelitian sebelumnya. Tuliskan. Umumnya yang kita gunakan adalah yang permasalahannya mirip atau sama gitu ya. Metode yang digunakan apa? Nah ingat, metode itu hanya ada 3. Kualitatif, kuantitatif, dan mixed method. Ya, dalam hal ini kalau saya kutip lagi untuk yang food waste dari jurnal yang ada dari Belanda, ya, itu menyebutkan dia itu menggunakan mixed method. Ya, jadi dia juga melakukan wawancara di paper tersebut dituliskan bahwa dia itu melakukan wawancara. Ya, jadi baca paper tersebut, gitu, wawancara pada restoran. Gitu. Tapi di sisi lain dia juga melakukan survei kuantitatif atas aplikasi TGTG ya. Nah itu ini contoh metode yang digunakan. Hasilnya seperti apa? Hasilnya jelas-jelas dari artikel ini menyebutkan bahwa ya, aplikasi food waste itu dapat membantu mereduce food waste. Ya, sampah makanan bisa direduce. Nah, ini sangat penting di dalam tinjauan pustaka. Jadi, tinjauan pustaka isinya apa sih sebenarnya? Kalau saya dapat bilang, ya kita melihat penting tidaknya kita punya penelitian gitu ya. Itu dijelaskan di sini gitu. Kita lihat bahwa penelitian kita itu sangat penting. Kenapa? Karena sudah ada yang pernah mengatakan seperti ini loh, bahwa aplikasi food waste itu bermanfaat dan bisa ini. Nah, tapi lihat permasalahan di Indonesia gitu. Nah, itulah tinjauan pustaka. Penelitian sebelumnya ini bukan hanya masalah yang sudah kita akan gunakan atau kita kutip, enggak ya. Permasalahan yang ditemukan juga itu merupakan sebuah kutipan yang harus kita tulis. Bahwa di tahun 2019 itu ada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa Indonesia itu merupakan negara kedua pencipta food waste, ya, sampah makanan. Itu juga harus dituliskan. Dan kita lihat tuh permasalahan itu, apakah ada sampai saat ini gitu. Kalau sampai tahun 2021 itu permasalahan masih ada, kita kutip juga, nah itu juga masuk dalam tinjauan pustaka. Artinya apa? Permasalahan yang kita bahas itu sangat relevan, masih up to date. Ya. Nah, setelah kita mengkutip semua yang kita gunakan, termasuk teori-teori yang kita gunakan gitu ya. Nanti kita mau bentuk seperti apa gitu. Nah, itu masuk dalam tinjauan pustaka. Jadi secara tidak langsung tinjauan pustaka itu menceritakan atau memberikan batasan-batasan dari penelitian yang kita mau lakukan. Jadi kita spesifikkan tadi kan, kalau contohnya food waste ya berarti kita hanya ngomong food waste saja. Kita tidak ngomong yang lain. Food waste dan aplikasi food waste. Udah jelas ya. Mereduce food waste itu dengan cara apa? Aplikasi. Yang bilang siapa? Udah ada loh yang bilang bahwa aplikasi food waste ini emang bisa untuk mereduce. Tapi pertanyaan penelitiannya, kenapa di Indonesia itu masih ada sampai sekarang? Makanya
pertanyaannya itu adalah uh, aplikasi ini ya, gimana sih kita bisa buat optimal ya. Terus di Indonesia ini aplikasi ini itu dipakai apa enggak sih? Nah, itu kita cari itu adalah pertanyaan penelitian kita ya. Nanti dampak dari aplikasi ini apa? Apakah benar sama? Nah, itu adalah pertanyaan penelitian yang akan kita buat. Jangan lupa tinjauan pustaka itu menuliskan semua teoritikal itu yang kita akan buat. Nah, contoh ya, ini tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka itu menjelaskan tentang teori yang digunakan. Contohnya ini kita udah bilang, kalau mau aplikasi kita mau review pakai TAM 3. Di dalam tinjauan pustaka juga ada juga kerangka berpikir. Kerangka berpikir apa sih? Gimana kita mau melakukan penelitian. Contohnya pertama kita identifikasi permasalahan dulu. Nah, lalu kita lakukan tinjauan pustakanya, memilih metode penelitian, pembentukan instrumen penelitian, gitu ya, pengambilan data, sampel, analisis data, dan kita hasil dan kesimpulan. Ini adalah kerangka penelitian yang akan kita lakukan. Jelas di tahapan-tahapan, ya, sehingga pada saat orang membaca proposal kita dia akan tahu. Pertama, permasalahan kita relevan atau enggak. Kedua, metode yang kita gunakan benar apa enggak. Yang kita lihat itu betul atau tidak, gitu ya. Nah, setelah hal ini kita tuliskan di dalam tinjauan pustaka, diharapkan orang mengerti apa yang akan kita buat, ya. Juga relevansi secara teori, bukti-bukti, ya, itu kita masukkan ke dalam tinjauan pustaka ini. Tujuannya dari tinjauan pustaka ini, ya, kesatu kita akan menentukan faktor atau variabel. Nah, tadi kita udah sebut mengenai TAM 3, ya. Nah, TAM 3 itu udah ada tuh variabel-variabel dan faktor-faktornya. Ease of use, perceived usefulness, gitu ya. Bahkan ada social influence, and so on. Itu faktor-faktor yang kita udah temukan dan udah ada dituliskan di dalam tinjauan pustaka. Jangan lupa kita membatasi penelitian juga di tinjauan pustaka, ya. Dan menjadi acuan untuk penelitian. Seperti teknik penelitian yang akan kita gunakan, itu udah dituliskan di tinjauan pustaka. Dan yang terakhir adalah landasan berpikir tadi. Tahapan berpikir kita, apa sih yang harus kita lakukan. Ya, jadi orang mengerti dan mengetahui. Oke, demikian untuk tinjauan pustaka kali ini. Terima kasih.